Sebelumnya, Om Swastiastu. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang resume jelajah arsitektur. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama, di Kadek Dwi Putra itu saya sendiri dengan NIM 002, kemudian ada Made Edi Cahyadi dengan NIM 010, dan kemudian ada Anak Agung Gede Lanang Pradjana NIM 012, dan Igede Adi Setia Dharma NIM 020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku arsitektur. Nah, buku arsitektur ini berjudul tentang 101 Things I Learned in Architecture School. Identitas buku, judul 101 Things I Learned in Architecture School, pengarang Matthew Frederick, penerbit Mid Press, tahun terbit Agustus 2007, dimensi buku 14,7 dikali 19,3 cm dengan ketebalan 2,3 cm. Materi yang dibahas dalam buku, isi dari buku ini mengenai penjelasan singkat dalam mendesain, menggambar arsitektur, proses kreatif, dan presentasi dari bagaimana menggambar garis, hingga kompleksitas warna. Selain itu juga dijelaskan mengenai proporsional dari sebuah bangunan tradisional dan modern. Dengan sistem penjelasan menggunakan 2 halaman dengan isi penjelasan singkat, lalu diikuti dengan ilustrasi-ilustrasi dan diagram sebagai petunjuk. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan buku. Yang pertama ada kekurangan buku, yaitu dari sistem penerbitan buku ini tidak memiliki kekurangan dalam masalah fisik, isi, dan penerbitan buku ini. Kelebihan buku dalam buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca, disertai dengan ilustrasi-ilustrasi, maka lebih memudahkan dalam membaca. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Anak Agung Gede Lanang Pradjana. Om Swastiastu, saya akan melanjutkan tentang buku mengenai perancangan. Metode perencanaan dan perancangan arsitektur. Identitas buku. Judul, Metode Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Pengarang, Budi Laksito. Penerbit, Gria Kreasi Jakarta. Tahun terbit, cetakan 2 November 2017. Dimensi buku 14,5 dikali 21 cm. Materi yang dibahas dalam buku. Buku ini membahas 15 pokok permasalahan dalam perancangan bangunan agar dapat mengenal, mengerti, dan memahami secara tepat dan akurat. Kekurangan dan kelebihan buku. Yang pertama, kekurangan buku. Dalam buku ini pembahasannya dibatasi dengan hanya mengembangkan salah satu sistem perencanaan dan perancangan yang diuraikan lebih mendetail dan rinci. Tahapan tersebut dibahas melalui 15 pokok permasalahan dengan sub-sub detailnya. Dengan demikian, dapat dicapai ketelitian dalam mengenal, mengerti, serta memahami permasalahan secara tepat dan akurat karena akan mempengaruhi ketepatan pertimbangan yang harus diambil dan ditentukan. Kelebihan buku, penggunaan bahasa yang rileks dan mudah dipahami, menjadikan buku ini sangat ringan untuk dibaca, dengan sebab berikut menimbulkan akibat, yaitu kekurangan buku tersebut. Terima kasih. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh Made Edi Cahyadi. Om Swastiastu, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku mengenai standar-standar arsitektur. Judul buku ini adalah Data Arsitektur. Dengan judul asli, Owen Tours Her. Judul yang dikarang dalam bentuk bahasa Indonesia yaitu dengan judul Data Arsitektur, edisi 33 jilid 1. Pengarangnya Ernst Neufeld dengan penerjemah Dr. Ing Sunarto Cahyadi. Penerbit Erlangga Jakarta pada tahun 1996. Dimensi buku ini adalah 19 kali 28 cm.
Materi yang dibahas dalam buku. Dunia perancangan bangunan yang sangat berkembang telah mengubah nilai-nilai kreativitas bangunan. Untuk memberikan pengajaran yang mendalam mengenai desain bangunan yang cocok, buku ini mengalami banyak sekali perbaikan demi mengantisipasi harapan praktisi, juga para mahasiswa dan pemilik bangunan. Baru yang ditampilkan dalam edisi ini adalah renovasi bangunan tua, perpustakaan, rumah riset untuk berlibur, bangunan bertingkat, stasiun pembangkit listrik, toko, supermarket, dermaga kapal pesiar, dan banyak lagi. Secara keseluruhan perancangan bangunan, kekurangan kelebihan buku. Kekurangan dari sistem penerbitan buku ini tidak memiliki kekurangan, baik dari masalah fisik, isi maupun penerbitan buku ini. Kelebihan dari buku ini. Yang pertama, ada susunan kosakata yang mudah dicerna disertai dengan gambar penunjang. Yang kedua, yaitu materi yang tersedia merupakan acuan bagi perancang mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai literasi mengenai apotek. Mengenai apotek, yaitu berjudul Apotek Ulasan beserta naskah peraturan perundang-undangan terkait apotek termasuk naskah dan ulasan Permenkes tentang apotek rakyat. Identitas buku. Judul Apotek Ulasan beserta naskah peraturan perundang-undangan terkait apotek termasuk naskah dan ulasan Permenkes tentang apotek rakyat. Pengarang, yaitu Justina Sri Hartini dan Sulasmono. Penerbit, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tahun terbit 2007. Dimensi buku 17 cm kali 23 cm. Materi yang dibahas dalam buku. Buku ini berisi ulasan tentang hal-hal terkait pelayanan apoteker dan apoteker berdasarkan isi peraturan perundang-undangan yang ada atau berlaku di Indonesia. Edisi revisi ini dikeluarkan beberapa waktu setelah keluarnya Permenkes nomor 248 garing Menkes garing per garing 3 garing 2007 tentang apotek rakyat. Kekurangan dan kelebihan buku. Kekurangan buku. Dari sistem penerbitan buku ini tidak memiliki kekurangan dalam masalah fisik dan penerbitan buku. Sedangkan dalam isi buku ini mengacu pada Permenkes nomor 284 ini. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya akan terjadi perubahan dalam Permenkes tersebut. Kelebihan buku. Isi buku yang mencakup banyak hal memudahkan pembaca mencari suatu hal mengenai pelayanan apoteker dan apotek yang terbuang dalam buku ini. Baik, sekian dari presentasi ini. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.